Ya, hadir para tokoh keturunan dari Wali Songo. Ada Sarip. Udah mau sholat, Mas. Udah mau sholat, tutup. Tutup. Ini. Nanti mau sholat dulu. Engkau ku hargai. Tanggapan acara haul ini gimana sih dengan adanya fenomena di Indonesia ini? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk haul Wali Songo patut kita apresiasi, dan selayaknya ini bisa dilakukan oleh halayak ramai seluruh kaum muslimat di Indonesia, bahkan bukan hanya orang muslim, selayaknya orang-orang non muslim juga ikut serta meramaikan haul Wali Songo. Karena Wali Songo membawa ajaran yang rahmatin alamin, membawa kedamaian tanpa perang datang ke Indonesia. Sehingga dulu kita melihat sejarah Wali Songo diterima dakwahnya karena apa? Karena kesantunan akhlak. Mereka adalah zuriyah Rasul, tapi tidak membangga-banggakan nasab. Bahkan seringkali mereka melebur dengan menggunakan nama-nama lokal, nama-nama daerah, bahkan menikah dengan warga-warga Bumi Putra. Bahkan mereka juga menerima dan membesarkan beberapa adat-adat budaya, menerima dengan budaya itu sendiri, membaur, melebur. Itulah yang menjadi satu suri tauladan kita sebagai penerus perjuangan Wali Songo. Dan Indonesia bisa menjadi negeri yang mayoritas Islam, yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan bisa mengamalkan serta mengapresiasikan budaya-budaya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mudah, dengan aman, damai, bahkan bebas di Indonesia. Karena apa? Kalau kita merujuk pada silsilah sejarah, maka tidak bisa dipungkiri itu jasa Wali Songo. Terus dengan adanya yang sekarang gonjang-ganjing di Indonesia ini, Wali Songo nggak ada lah, sekarang dibuktikan dan banyak keturunan yang hadir. Itu harapan dari saya sendiri. Baik, sebetulnya gini, yang namanya nasab itu kan seolah-olah ilmu pasti kan ya. Artinya kita bisa melacak itu semua. Bukan dengan terawangan, bukan dengan apa. Sebetulnya nasab itu adalah ilmu pasti. Coba dirunut manuskrip-manuskripnya gitu kan, saksi-saksinya, kemudian catatan-catatan leluhurnya, semua ada kok. Bahkan Wali Songo ini kan terkonfirmasi nama-namanya pada nakib-nakib internasional. Artinya para pencatat dan peneliti nasab di luar negeri saja, seperti di Yordan, di Uzbekistan, di Irak, di Maroko, kemudian juga dari sininya Malaka, Campak, itu mengkonfirmasi tentang nama-nama Wali Songo, nama orang tua mereka, leluhur mereka, kemudian bahkan mungkin ada yang sampai anak-anaknya. Berarti menunjukkan saksi atau persaksian, ya, syuhrah wal istifadah itu tentang keberadaan zuriyah Wali Songo. Jadi Wali Songo itu telah memberikan sebuah pelajaran kepada anak keturunannya, membumilah di bumi Pertiwi ini. Sehingga ketika kita lahir di Indonesia, maka hargai Indonesia. Jadilah menjadi orang Indonesia. Bahkan kita melihat beberapa Wali Songo ketika sebagian yang menggunakan imamah ala Arabi gitu kan. Tapi di sisi lain, mereka mengajarkan kepada bangsa Indonesia bisa tetap mengamalkan sunnah walaupun tidak seperti bangsa Arab. Dengan cara apa? Ini seperti panjenengan belakang seperti Moya Syarif ini ya. Jadi ini sebetulnya menggunakan imamah, tapi ini dikemas dengan budaya. Maka banyak budaya-budaya kita yang memiliki nilai-nilai ibadah, juga memiliki nilai-nilai agamis. Dan pesan untuk masyarakat nih, dengan adanya fenomena yang di media sosial sangat viral sekali ini apa? Baik. Wali Songo
mengajarkan akhlakul karimah. Wali Songo dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memiliki keturunan yang sangat banyak, yang punya peran yang sangat besar untuk peradaban di Indonesia. Sehingga jika kita dan seorang muslim bahkan ataupun orang non muslim, kita selayaknya bersyukur dan berterima kasih. Sebagaimana Rasul menyatakan, man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Siapa yang tak mampu bersyukur kepada manusia, ia tak akan mampu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bagaimana kita tidak mensyukuri, sedangkan kita hidup di Indonesia, terlebih kita yang Islam Ahlussunnah wal Jamaah, bisa bebas mengapresiasikan bentuk-bentuk ibadah ataupun muamalah yang sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Itu hanya ada di Indonesia. Maka kita harus bersyukur, berterima kasih kepada mereka. Dan mereka punya keturunan juga yang tidak bisa kita pungkiri. Jika ada orang-orang baru datang ke Indonesia, membawa Islam katanya, kemudian mereka menikmatinya saat ini, bahkan hidup bak raja saat ini, perlu mereka sadar bahwa mereka datang ke negeri yang sudah makmur sebagai negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi siapapun para pendakwah yang datang dari luar negeri yang kemudian datang ke Indonesia, mereka tidak sedang menghadapi kerajaan non-muslim, tidak sedang menghadapi pertikaian, tapi mereka sudah menikmati buah yang indah dari Wali Songo dan para wali Nusantara lainnya. Tentu Wali Songo bukan hanya 9, itu Dewan Wali. Tapi banyak para ulama-ulama semasanya, sezamannya yang mengikuti fatwa. Jadi Wali Songo itu darul iftahnya seperti itu. Jadi kita harus berterima kasih, kita harus bersyukur dan jaga yang menjadi manhajnya Wali Songo. Jangan menyakiti, jangan mengecewakan. Yang dikhawatirkan itu kita termasuk orang yang kufur akan kualat. Terima kasih Gus. Sama-sama. Siap. Baik, tadi saya Salva, sekarang bersama wali medsos yang kita kenal, wali medsos Gus Arya. Siap Gus. Nih. Izin Gus. Ya, tapi saya nggak bicara ya izin. Nih, saya bersama wali medsos ya. Pesan dan pesan acara Haul Wali Songo Gus. Acara ini yang mungkin baru diinisiasi pertama ya Gus. Ya. Itu gimana usahanya Gus? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesannya wow gitu. Kesannya itu kayak rada-rada gimana gitu. Yang katanya ini adalah fiktif. Yang katanya Wali Songo itu tidak ada hanya cerita belaka. Tetapi dibantah oleh bukti dan fakta, mulai dari petilasan sampai makam-makam waliullah yang ada di bumi Nusantara ini. Dan keturunan juga hadir. Dan keturunannya yang tadinya itu ada bicara, katanya gitu. Katanya keturunannya tidak ada. Hari ini hadir ya? Hari ini hadir semua. Jadi yang pengen kenalan, ayo kenalan yuk. Maka ada banyak sekali. Ada itu. Cerita lagi nih. Ada. Ayo. Ya, gitu. Jadi ada gitu lah. Keturunannya para zuriat dari Wali Songo sampai tersambung kepada baginda besar kita Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tersambung. Artinya jangan ngaku-ngaku bukan cucu Nabi, ngaku-ngaku cucu Nabi. Giliran yang asli malah tidak diakui, Masya Allah. Ya luar biasa. Ini Haul Wali Songo, mudah-mudahan bisa diadakan nanti di pesantren. Setiap tahun pun rutin bisa diagendakan untuk Haul Wali Songo. Ini untuk buka pintu awal ini pertama. Ini seumur hidup ini baru ini. Untuk pembukaan awal. Di mana? Betul. Gitu, ya. Terus betul. Harapan yang pertama untuk masyarakat umum dengan adanya fenomena yang viral. Jadi kan masyarakat jadinya terbelah Gus. Ya. Bahwa Wali Songo itu ada. Nah, ya. Harapannya Gus dengan adanya Haul ini. Betul. Dulu Wali Songo beserta para zuriatnya, beserta para suhadanya itu ngumpet. Tidak mau mengakui jati dirinya karena apa? Waktu itu zaman Belanda. Jadi hampir kalau sekarang masih ngumpet-ngumpet lagi berarti kayak dijajah Belanda dong. Nah sekarang jangan. Sekarang sudah saatnya ini muncul. Ini ada semuanya harus bersatu. Ya harus bersatu lah para juriat, muhibbin, semuanya lah harus bersatu bersama. Ya kita kan sudah mentelaah ya sanad keilmuannya Wali Songo. Kita nggak boleh memungkiri yang membenci acara ini, yang tidak suka acara ini berarti mereka sudah kufur.
Kufur artinya tidak nikmat gitu maksudnya. Tidak menerima nikmat dari Allah karena udah dikaruniai ilmu dari Wali Songo itu. Mungkin begitu. Tugas kita berarti menjaga ya. Menjaga. Kita tradisi. jaga, betul. Persatuan kita pupuk. Jadi ada kalau ada kelompok lain yang menyerang kita, ini baiknya kita diamkan atau kita ikut Waduh, memukul? jangan. Zaman sekarang yang waras jangan ngalah deh. Sorry. Aduh, rasis, aduh ampun. Gitu kira-kira ya. Oke, terima kasih Gus. Di, Semoga sehat. siap. Kiamat apa itu? Kiamat dulu. Oh, kiamat dulu nggak apa-apa. Jangan dulu. Oh, Jangan dulu. kiamat mau duluan. Duluan deh, kiamat dulu aja. Apa? Ini dari Agak suka. Enggak kiamat dulu. Saya melengkapi, menambahkan nanti. Monggo mana dulu monggo. Izin. Saya biasa kakak saya dulu ini. Pertanyaannya apa nih? Pesan dan kesan acara hall ini yang mungkin baru pertama hall Wali Songo, Gus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kesan daripada hal Wali Songo ini, kami keluarga Tunan Wali Songo, kalau saya dari Sunan Gunung Jati, sangat bersyukur, sangat berbahagia kita bisa bersilaturahim. Karena ilmu nasab itu diperintahkan Rasulullah untuk dipelajari adalah untuk menyambungkan silaturahim, bukan untuk menyombongkan, membanggakan, merendahkan yang lain, rasis dan lain-lain. Jadi inilah hasil kita menjaga dan mempelajari ilmu nasab adalah untuk menjaga silaturahim. Dan ini alhamdulillah di hari ini di Hal Wali Songo, para keturunan Wali Songo dari berbagai jalur bisa berkumpul menyambungkan silaturahim. Dan ini juga untuk menjawab fitnah dari beberapa oknum yang menyatakan Wali Songo itu tidak punya keturunan atau terputus nasab keturunannya. Ini kita buktikan dari Hal Wali Songo. Wali Songo adalah tokoh faktual dan memiliki keturunan yang masih ada sampai dengan sekarang. Dan hari ini hadir ya? Hari ini hadir. Hadir semua. Jadi ada perwakilan. Kalau saya mewakili Sunan Gunung Jati, termasuk Kiai Said Akil Siroj, ada yang mewakili keluarga Sunan Derajat, Sunan Ampel, termasuk Kiai Sarif Rahmat juga kan, Sunan Kalijaga juga ada silsilahnya juga. Jadi kita semua berkumpul dan Trasunan Giri juga berkumpul, keluarga Banten, keluarga Cirebon juga ada perwakilannya. Dan ini membuktikan Wali Songo itu sudah berjasa dan keturunannya masih ada. Sehingga kami ibaratnya prihatin apabila ada pembelokan sejarah, pengkaburan sejarah yang menutupi jasa-jasa para Wali Songo dan keluarga keturunannya. Padahal keluarga keturunan Wali Songo banyak yang menjadi kiai-kiai yang berprestasi dan memiliki kepedulian kepada umat. Sehingga dengan acara Hal Wali Songo ini kami memberikan bukti kepada masyarakat bahwasanya keluarga keturunan Wali Songo masih ada. Dan kami tidak mengedepankan nasab buat sombong-sombongan, tapi untuk segera menjaga silaturahim. Dan kita sama-sama sebagai putra anak bangsa yang tidak ada yang mulia karena nasab, tapi karena ketakwaan, iman, dan ilmunya. Jadi dari situ kita juga menghimbau pihak-pihak yang mengedepankan nasab untuk membanggakan diri dan merendahkan yang lain, mengkapitalisasi umat, semoga tersadarkan. Jangan lagi menjual-jual nasab untuk menyerang atau merendahkan orang lain, apalagi para kiai-kiai di Nusantara ini. Janganlah direndah-rendahkan, karena para kiai adalah para ulama yang sangat berjasa bagi umat bangsa kita, dan kami menginginkan bangsa kita ini merdeka di negeri sendiri dari penjajahan secara spiritual, kultural, ekonomi, dan lain sebagainya. Dan hari ini Hal Wali Songo ibaratnya momentum silaturahim dan juga untuk membebaskan anak bangsa, mencerahkan anak bangsa untuk kita merdeka dan berdikari di atas negeri sendiri, jangan sampai terjajah di negeri sendiri ini. Begitu, demikian. Harapan dengan adanya hall ini apa untuk baik? Harapan ke depan adalah ini membangkitkan kesadaran anak bangsa bahwasanya kita semua ini masih satu keluarga, masih satu leluhur, baik secara nasab maupun ilmu. Kita semua memiliki sanad keilmuan kepada para Wali Songo yang sudah berjasa berdakwah di negeri ini, sampai-sampai penduduk Islam terbanyak di dunia adanya di Indonesia. Dan ini merupakan jasa para Wali Songo dan keluarga penerusnya. Kalau hanya Wali Songonya saja tanpa ada estafet perjuangan ke bawahnya, pasti agama Islam itu sudah berubah penduduknya diikuti sebagaimana di Filipina. Tapi buktinya para Wali Songo dan umat Islam di Indonesia ini masih banyak terjaga keagamaannya, keislamannya, dan juga berkembang. Ini membuktikan ada estafet dakwah perjuangan dari para Wali Songo dan para kiai-kiai keturunannya, sehingga sampai sekarang Islam ini berkembang sebagai umat Islam terbanyak di dunia. Andai kata contoh, misalkan kayak di Filipina, itu dengan terjajah
akhirnya banyak yang terkonversi kemurtatan. Tapi kalau para wali songo dan keturunannya terjaga, sehingga di umat Islam terbanyak di dunia saat ini adalah dari hasil dakwah jasa daripada para wali songo. Sehingga kita menginginkan tidak ada lagi pengkaburan, penutupan sejarah yang membelokkan bahwasanya wali songo tidak punya keturunan. Ada lagi menyatakan wali songo itu tokoh fiktif dan nggak ada keturunannya. Dengan hal wali songo ini insya Allah terbantahkan. Nah, dan kita menjaga silaturahim anak bangsa, kita semuanya sederajat, sama-sama keturunan Nabi Adam alaihissalam. Terima kasih Gus. Oke, sama-sama. Lanjut di samping saya. Mungkin ini yang pertama mukul gongnya ya. Mana? Ya Imat, monggo dengan kejadian yang sungguh fenomena dan luar biasa ini Ki. Kita jangan ngomongin yang fenomenal yang luar biasa. Kita sekarang lagi haul Wali Songo. Islam di Indonesia ini adalah Islam Wali Songo. Islam ajaran Wali Songo diwarisi secara ideologis oleh Nahdlatul Ulama PBNU, secara biologis ajaran Islam Wali Songo diwarisi oleh para keturunannya. Para penerus Wali Songo, baik secara ideologis Nahdlatul Ulama maupun secara biologis Trah Wali Songo, kedua-duanya harus seia sekata, sejalan, senada, seirama untuk menjaga Islam Nusantara tetap berjaya di Indonesia sampai hari yang tiada terkira nanti. Gitu Harapan aja. untuk masyarakat. Ya masyarakat, kita berislam sudah benar. Islam Wali Songo yang sudah 500 tahun ini telah memberikan sebuah ajaran keislaman yang damai, yang santun, yang toleran, yang sangat laik untuk dikembangkan terus di bumi Indonesia yang beragam dengan berbagai macam suku bangsa, berbagai macam agama. Sungguh ajaran Wali Songo adalah ajaran Islam yang paling tepat untuk kita terus kembangkan di negara kita Indonesia ini. Terima kasih. Terima kasih, Kiai. Ya. Mic-nya, Kiai. Sini, Mas. Sambil jalan enggak apa-apa, Ustaz. Kiai, pesan. Iya. Pesan acara hall ini yang mungkin baru pertama kali nih Kiai. Gimana Kiai? Pesan dengan ribuan bahkan di memenuhi Istiqlal ini gimana Kiai? Saya tidak kecewa datang dari Madura, luar biasa. Masya Allah. Masya Allah. Saya sampai masjid penuh ini luar biasa. Saya tidak pernah membayangkan antusiasme Duriah Wali Songo dan masyarakat pada umumnya. Karena apa namanya? Duriah ini bukan hanya dari nasab saja, tetapi juga dari keilmuan. Artinya kita yang Duriah, yang bukan Duriah semuanya sama, adalah anak-anak biologis atau anak-anak batin daripada beliau Wali Songo. Dan pesan dan harapan dengan adanya hal mungkin ini yang pertama Oh, iya, ya kalau iya. Wali Songo ya dengan ribuan itu apa pesan dan harapan untuk kita Luar semua biasa yang dan untuk para iya. terutama untuk para Duriah yang mungkin kita tahu akhir-akhir minggu Iya, iya, lalu iya. ada yang mengatakan Wali Songo nggak ada, terputus lah. Ini Itu hanya dengan adanya harapan hal ini gimana? Iya, monggo. adanya hal ini aktualisasi sehingga bagaimana kita bisa menghargai sejarah. Jadi jas merah, jangan sekali melupakan sejarah bahwa Islam di Indonesia ini disebarkan oleh Wali Songo. Kita menghargai itu, harus mengingat itu. Salah satunya dengan zikri haul, memperingati haulnya beliau-beliau. Sehingga ketika harapan saya adalah bisa diagendakan setiap tahun. Kenapa begitu? Karena membuat kita ingat perjuangan beliau-beliau di masa lampau, bagaimana Islam menyebar di Nusantara ini dengan penuh kedamaian, Islam yang santun, Islam yang ramah, Islam yang mencintai bangsa dan negaranya. Dan perlu diingat bahwa Wali Songo juga bukan adalah orang dari luar saja, bahkan Wali Songo ini juga adalah keturunan raja-raja di Nusantara ini. Terima kasih. Itu wawancara dengan Kiai. Mungkin acara akan segera kita mulai. Mari kita ke aula utama. Kita ikuti acara. Terima kasih. Nggih. Terima kasih Kiai.